Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi dengan saya Benny di tutorial Android Studio. Nah, pada video yang lalu kita sudah mengerjakan ini ya, membuat desain guestbook menggunakan aplikasi Figma. Rencananya itu kita akan lanjutkan ke pembuatan aplikasinya atau implementasi desain Figma itu ke Android Studio. Hanya saja sebelum kita bisa ke implementasi atau membuat interface-nya di Android Studio, ini ada satu materi yang harus kita bahas, yaitu tentang fragmen. Kenapa fragmen itu penting? Nah, karena ini ya, kita lihat kalau di slide sebelumnya itu ini Figma. Nah, di sini nih. Nanti di sistem guestbook atau aplikasi guestbook yang akan kita implementasikan ada sebuah fitur yang namanya button navigation bar atau view, button navigation view atau bar. Ini menggunakan teknik atau apa ya, widget bernama fragment. Makanya di sini kalau kita belum belajar fragmen, nanti akan susah untuk implementasinya. Akan kedua kali atau panjang sekali video implementasi aplikasi guestbook. Nah, untuk itu kita segera saja mulai membuat tutorial ini ya, yaitu membuat button navigation bar menggunakan fragmen. Apa itu fragmen? Nah, teman-teman, kalau bahasa Inggris ya, coba kita lihat dulu deh sebelum ke makna istilahnya. Apa itu fragmen sih kalau menurut Google Translate? Translate. Fragmen itu apa? Fragmen Indonesia ya. Indonesia. Nah, kalau menurut Google, fragmen itu pecahan. Bahasa Inggris dari fragmen adalah pecahan atau lebih tepatnya sebagai penggalan ya. Kalau dalam istilah Android, teman-teman bisa selama ini kan ya, selama ini kita belajar di tutorial awal sampai sekarang ini. Kalau kita lihat nih, sebuah activity itu dia merupakan tampilan utuh ya. Nah, fragmen itu gunanya adalah untuk memecah activity yang utuh tadi menjadi beberapa bagian yang terpisah, tapi masih dalam satu kesatuan. Contohnya kita lihat di gambarnya. Close dulu. Oke, kita. Nah, ini. Nah, di sini sebuah tampilan activity utuh bisa kita pecah-pecah menjadi beberapa bagian kecil, satu atau lebih ya, banyak bagian kecil seperti ini. Nah, itu caranya bagaimana? Caranya yaitu menggunakan fragmen. Nah, jadi fragmen adalah sebenarnya dia merupakan widget yang berguna untuk memecah eh, memecah suatu halaman, suatu activity ya, menjadi beberapa bagian sehingga dia bisa eh, bagian-bagian terpecah tadi tidak menyatu gitu. Karena pada beberapa kasus kita perlu area di dalam sebuah activity itu ada batasan-batasannya antara satu satu konten dengan konten lain. Contoh nih ya, ini satu activity nih dibagi menjadi dua baris menggunakan fragmen. Oh, mungkin pertanyaannya ada gini, kenapa nggak pakai home, bukan home ya, relative layout atau tidak menggunakan linear layout, padahal kan itu sudah ada untuk eh, bisa digunakan untuk pembagian eh, sebuah activity gitu kan. Nah, alasannya adalah karena kalau kita pengen membuat navigation bar nanti seperti ini, layout-layout tadi kayak linear layout, relative layout, constant layout itu nggak bisa kita gunakan. Nah, dia ini untuk menampilkan area ini ketika button-button dari navigasi ini diklik, itu nggak bisa pakai layout-layout tadi, dia harus pakai fragment. Nah, itu ya, itu kuncinya mengapa kita perlu belajar fragment. Baik, fragmen itu tujuannya adalah bukan tujuannya, maknanya dari sumber lain. A fragment is a piece of an activity which enable more modular activity design, atau bahasa Indonesianya, fragmen adalah suatu bagian kecil ya dari sebuah activity. Activity itu kan tampilan besar ya, tampilan keseluruhan dari sebuah aplikasi yang memungkinkan more modular activity design. Desain activity yang lebih modular. Modular itu artinya per modul seperti ini, per bagian. Nah, modular itu per bagian. Per bagian ini kan
Ini kan satu activity penuh nih. Tapi kalau kita menggunakan fragmen bisa kita jadikan beberapa modular atau beberapa bagian atau penggalan ya, penggalan dari tampilannya. Jadi lebih rapi nanti dengan adanya fragmen itu lebih rapi tampilan aplikasi kita. Nah, gitu ya. Oke, kalau pengen contoh real itu biasanya di Instagram tuh ya. Di Instagram tuh kan aplikasinya, tampilan dari Instagram itu coba ya, galeri ya kalau nggak salah ya. App galeri, explore ya, explore. Nah ini gimana caranya menampilkan gambar yang banyak ini di dalam satu activity besar. Nah, salah satu teknik yang bisa digunakan yaitu menggunakan fragmen. Nah, itu maksud dari definisi fragmen ini. Membuat atau memungkinkan sebuah activity dijadikan beberapa modul atau beberapa bagian. Oke. It will not be wrong if we say a fragment is a kind of sub-activity. Tidaklah salah jika kita bilang bahwa fragmen adalah eh, fragmen adalah seperti sub activity. Ini kan activity nih, activity yang luas nih. Nah, di dalamnya ini kan ada beberapa bagian. Nah, ini disebut sebagai sub atau bagian dari activity utama. Activity subnya, ini activity sub juga, activity sub yang merupakan anak dari activity utama yang satu bagian. Nah, itu maksud dari penjelasan ini ya. Lanjut, sekarang kita ke bottom navigation bar. Nah, ini bottom navigation bar itu salah satu implementasi penggunaan dari fragmen ya. Bottom itu kan artinya bawah ya, navigation artinya navigasi atau menu. Kalau secara bahasa tuh maknanya ini. Tapi kalau secara istilah bottom navigation adalah widget atau menu yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini widget atau menu ya. Dia bisa berupa ada icon atau dan teksnya, atau cuma iconnya saja, gambar iconnya ya, atau cuma teksnya saja bisa juga. Atau kalau di sini ada notifikasinya, ada label ya, label nomor notifikasi, kemudian ada icon dari notifikasi, kemudian ada teksnya. Bisa berupa ketiga-tiganya lengkap seperti ini. Dimanfaatkan untuk berpindah dari satu tampilan ke tampilan lain. Nah, ini kalau kita tekan tombol home di sini kan dia akan menampilkan home fragment atau ya tampilan untuk home ya. Kalau kita tekan notifikasi maka tampilan yang home fragment ini akan berpindah menjadi notifikasi fragment. Kemudian kalau setting nanti dia berpindah juga atau beralih dari notifikasi menjadi setting fragment. Gitu. Jadi bottom navigation atau navigasi yang berada di bawah itu digunakan untuk selain menambah estetika dari aplikasi, dia untuk merubah tampilan yang ada di sini. Tampilan dari aplikasi kita. Oke, sekarang pertanyaannya bagaimana cara membuatnya? Oke, itu pertanyaan, kita langsung jawab saja dengan bikin project baru. Silahkan teman-teman bikin project baru, file, kemudian new project, pilih empty activity ya. Kemudian kasih nama di sini bottom nah navigation bar atau view sama aja ya. Saya lebih suka navigation bar sih karena dia berupa kotak seperti balok. Bar itu balok ya. Oke, jangan lupa direktorinya sesuaikan, kemudian language-nya Java ya, bahasa pemrogramannya Java. Kemudian API-nya di sini kita pilih 21 saja. 20 ke atas ya. 21 itu kan satu tingkat di atas 20. Finish. Kita tunggu sebentar. Oh, di sebelah sini ya. Oke. Nah, untuk membuat navigation bar, pertama-tama kita kosongkan dulu. Oh ya, saya punya catatan di sini ya. Pertama-tama, oh nih kita memastikan dulu apakah ada material dependensi di Gradle app. Nah, Gradle app tuh di mana? Teman-teman bisa lihat di bagian sini ya. Gradle app tuh ada di sini. Nih, di view Android, kemudian di bagian Gradle expand ya, di expand. Mungkin saya kasih magnifier aja deh supaya kalian jelas melihatnya. Kemudian, nah ini ada dua buah Gradle file. Yang satu ini Gradle level project namanya. Yang kedua ini level Gradle level app. Nah, dia
dependensi yang dimaksud pada catatan ini berada, sebentar, susah juga ya, berada pada Gradle app, berarti yang ini ya. Nah, di sini double klik saja, kemudian scroll paling bawah, nanti ketemu dependensi seperti ini. Pastikan ada baris ini. Secara defaultnya harusnya ada sih kalau yang Android terbaru. Kalau nggak ada, teman-teman ketikkan saja persis dengan yang saya blok ini ya, implementation spasi petik com Google Android material titik 2 material titik 2190. Lalu di bagian atas sini, setelah mengetikkan itu tadi, teman-teman jangan lupa tekan tombol sync. Kalau biasanya ada sync di sini ya, SYINC, atau kalau nggak ada, teman-teman di sini klik yang tombol biru ini. Tombol biru ini juga berfungsi sebagai sync. Dan jangan lupa internetnya dinyalakan, karena sinkronisasi project itu memerlukan internet supaya dia bisa mendownload dependensi material desain ini tadi. Material desain ini untuk apa? Ini material ya, material desain. Untuk apa? Nah, jawabannya adalah untuk menambahkan icon-icon ini. Nah, icon-icon ini dia menggunakan material design. Emang harus pakai itu ya? Enggak juga sih. Ada yang standarnya yang bukan material design untuk icon-icon ini ya, tapi nggak bagus gitu ya. Kan sesuatu yang standar itu biasanya kurang menarik sih, meskipun bekerja tapi nggak menarik. Makanya digunakan yang versi yang sudah dimodifikasi, sudah dikustomisasi sehingga tampilan dari ikonnya ini bisa lebih bagus. Nah, makanya digunakan material. Oke, itu berarti di project kita bisa langsung ini. Kita bisa langsung ini tadi sudah ya, sudah ada, berarti nggak perlu diapa-apain lagi. Yang kedua, kita mengosongkan thumbnail dan menambahkan nih bottom navigation view. Oke, berarti tulisan text view ini kita hapus saja, delete. Lanjut di sini cari bottom navigation view ya, jangan yang app bar. Pilih yang bottom navigation view, klik dan tahan, geser ke activity utama, seperti itu. Kemudian teman-teman bisa kasih ID dulu, ID-nya adalah bot underscore nav gitu ya. Bot nav, enter saja. Lanjut kita kasih constraint kiri kanan atas ya. Bukan, constraintnya tadi saya lupa. Constraintnya, nah left bottom right. Ups, kalau enggak ini ya diklik aja kalau salah seleksi. Constraint dulu ya sebelum ke width dan height. Constraintnya caranya adalah nih, klik align, kemudian horizontally in parent, kemudian vertically in parent ya. Align lagi, vertically in parent. Tapi di sini untuk constraint atasnya kita hilangkan karena kita cuma perlu constraint kiri atau left, bottom, dan right. Klik area bulat ini. Oke, kemudian delete. Nah, seperti itu. Kemudian baru kita bisa setting width-nya adalah 0 dp match constraint. Oke. Kemudian untuk height-nya itu adalah warp content. Perhatikan ukuran dari navigation ini akan berubah ya, menyesuaikan dengan konten yang mungkin ada tampil di sini nanti. Oke, sampai situ sudah cukup bagus. Kemudian kita harus menambahkan menu resource. Menu resource ini untuk apa? Ya, ini adalah menu resource. Menu resource. Tampilan home ini dia dibuat menggunakan menu resource ya. Caranya cukup mudah teman-teman. Tapi saya lihat contekan. Klik kanan di sini di res. Nah, teman-teman ya di bagian sini res ini, klik kanan, new, kemudian Android Resource Directory. Klik saja. Ini adalah tahap membuat directory, itu kan folder ya, berarti kita membuat folder. Di resource type ini pilih menu. Nah, nanti directory name-nya akan menyesuaikan menjadi menu juga ya. Oke saja. Nah, nanti setelah berhasil akan kelihatan di sini sebuah folder namanya menu atau directory ya, folder atau directory menu. Itu sudah selesai. Lanjut kita tambahkan di folder menu nih file menunya. Ya kan ini cuma folder menu, ini kan cuma folder ya. Harusnya folder itu biasanya mengandung file, ya kan? Makanya kita tambahkan sekarang file dari menunya. Klik kanan folder menu, kemudian di sini pilih new,
kemudian menu resource file, klik saja. File name-nya di sini teman-teman bisa pilih apapun ya. Kalau bisa ketik apapun. Kalau di sini saya pakai bot. Bot itu singkatan dari bottom nav view, bottom navigation view. Oke, kalau sudah oke saja. Nanti akan muncul bottom navigation view. Nah, ini dia mirip seperti activity baru ya. Kalau main activity kan seperti ini kosong. Kalau buat ini kan dia ya agak unik lah. Oke. Kemudian ini sudah. Nah, kemudian kita menambahkan icon. Nah, teman-teman gini. Jadi icon-icon home kayak gini, notification dan setting ini nggak muncul dengan sendirinya. Dia harus didesain ya, atau dirancang atau dimasukkan ke dalam project kita. Cara memasukkannya cukup mudah juga. Teman-teman jangan lupa semua aset gambar, baik itu gambar JPG, PNG, GIF dan sebagainya, juga icon seperti notifikasi ini tadi ya. Nih icon-icon ini ditaruhnya di dalam drawable. Ingat-ingat ya, ditaruh di dalam folder drawable. Oke, langsung cara menambahkan iconnya, klik kanan, new, kemudian di sini vector asset, bukan image asset ya. Kalau image asset itu dia menambahkan gambar. Kita menambahkan icon material yang tadi sudah kita includekan di Gradle. Ingat ya, tadi kan di awal kita memasukkan implementasi material kan. Nah, cara masukinnya di vector asset. Kemudian untuk mengganti icon ini icon defaultnya adalah logo kepala Android gitu ya. Cara menggantinya di sini ada clip art nih. Kemudian ini sebenarnya button. Klik saja yang ini, select clip art. Kemudian pertama-tama kita cari home dulu ya. Ini ada 3 sebenarnya icon yang perlu kita tambahkan, yaitu home. Nah, klik home-nya, pilih yang manapun sesuai selera bisa. Tapi yang default yang kita gunakan di sini adalah home yang ini. Oke, kemudian next dan finish. Nah, nanti di dalam drawable akan ada muncul di sini baseline home, home 24 ya. Lanjut, kita tambahkan 2 lagi icon karena di slide kita kan ada 3 ya, notification dan setting. Oke, klik kanan lagi drawable, new asset, vector asset. Kemudian di sini home. Bukan home. Bukan home tapi apa ya? Notification. Notification. Nah, pilih yang ini. Oh iya, saya lupa. Kalau pengen ini kan warna defaultnya kan hitam nih. Kalau teman-teman pengen pilih warna yang lain bisa aja nih. Rubah aja di sini atau masukin kode hexadecimal di sini atau RGB di sini sama aja ya. Oke, tapi defaultnya biarkan saja 000 atau hitam. Sip, lalu next, kemudian finish. Selain itu kita tambah satu lagi, yaitu apa tuh tadi, setting ya. Setting. Nah, ini settingnya oke juga. Next dan finish. Nah, ini icon-icon kita sudah selesai. Bisa kita sekarang buat menu di sini. Untuk menambahkan menu di sini, teman-teman perlu pergi ke coding sini ya. Coding di sini, kemudian saya lupa nih codingnya bagaimana. Saya lihat contekan dulu yang tadi sudah ada. Ini, nah, ya, item, ID, dan icon ya. ID, title, icon. Oke. Di bagian bot nav view, kita tambahkan item. Kemudian di sini ID-nya, ID dulu. ID-nya adalah home ya, home. Kemudian kita kasih di sini title. Title-nya adalah apa tadi ya? Title-nya home. Title itu untuk apa? Title itu yang tampil di sini, teman-teman. Nih, yang tampil di sini nih. Ini nih, tulisan yang di bawah gambar icon dari home itu di sini. Kalau pengen dirubah menjadi beranda, berarti home ini, title yang ini dirubah menjadi beranda juga. Oh ya, mungkin kita percobaan ya, beranda, pakai bahasa Indonesia aja. Beranda. Kemudian di sini kita kasih icon supaya untuk menampilkan gambar itu ya, gambar dari menunya. Pilih icon. Jadi jangan diketik semua ya. Nah, kemudian di sini ketik saja home. Nah, nanti akan muncul secara lengkap punya kita tadi yang sudah kita include tadi ya, sudah kita import. Langsung saja enter. Nah, ini garis miring untuk menutupnya. Kita copy blok dulu ya, di copy item ini, tambahkan untuk 2 item lagi. Enter paste, enter paste. Nah,
yang ini adalah notification berarti titlenya notifikasi. Kemudian untuk ikonnya ini kita hapus dulu, pilih no, nah notification. Kemudian yang ini adalah setting, kemudian titlenya pengaturan ya. Kemudian di sini setting. Nah muncul sudah, oke, dipilih, gampang ya. Boleh di save atau boleh enggak apa-apa juga, dia otomatis ke save kalau nggak salah. Kita bisa close button ini atau biarin aja dulu deh. Oke, sudah kita tambahkan di sini item di dalam bot nav menu. Ini kan bot nav menu ya. Nah, ini. Lanjut kita di activity, ubah atribut dari bottom navigation view menjadi bot. Oh ya. Nah, sekarang di activity kan masih kosong nih. Di bottom navigation ini juga kosong. Untuk menambahkan ini icon-icon ini, nah caranya adalah teman-teman klik dulu bottom navigation view ya, di sini klik, kemudian cari atribut di sini menu. Nah, menu ini ada menu ya. Kemudian klik area yang lonjong ini ya, klik, dan bisa kita pilih di sini bot nav menu. Ini munculnya dari mana? Munculnya dari sini tadi, menu yang kita bikin. Nah, di sini ya. Oke. Jadi kalau kita nggak bikin ya nanti di sini kosong. Kalau sudah bisa diklik OK saja, dan seperti ajaib, seperti sihir yang bukan sihir bukan sulap ya, muncul langsung icon dan teks dari menu navigation button kita. Sip, sudah muncul. Tapi ini belum bisa diklik ya. Kita coba run dulu. Meskipun sudah muncul, belum bisa diklik atau belum berfungsi. Oke. Apa nih? Incompatible with attribute reference. Yang mana ya? Oh, belum nanti belum bisa di run ya. Nanti ada coding yang memungkinkan ini bisa di run. Oke, lanjut dulu. Kemudian kita menambahkan frame layout. Nah, frame layout itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk menampilkan item di sini nih. Kalau kita klik misalnya beranda, nanti muncul fragmen ya, bukan item, fragmen di atas ini. Kalau kita klik notifikasi, muncul fragmen notifikasi. Nah, itu gunanya frame layout. Oke, caranya adalah teman-teman cari di sini frame layout, klik saja, geser ke sini ya. Nah, ini caranya unik untuk menambahkan constraint-nya. Kita rubah dulu ID-nya ya, ID-nya menjadi frame. Kemudian kasih constraint horizontally in parent, kiri kanan ya. Kemudian atas itu bisa diklik saja di bagian sini nih. Set sekali. Kemudian ininya 0. 0. Width-nya match constraint ya, atau 0 dp. Height-nya di sini warp content. Warp content tuh dia menjadi ini ya, jadi mengecil ke atas gitu. Kemudian bisa kita tambahkan di sini constraint bawah. Ini untuk constraint bawah belum ditambahkan. Klik, baru sambungkan ke atas dari bottom navigation. Sip ya. Nah, untuk yang constraint di sini, kenapa ada dua constraint? Ya, ini constraint atas, constraint bawah. Nah, berarti luasnya ini 0 ya, luasnya ini 0. Itu adalah kesalahan dari settingan width, bukan width tapi height. Di sini height-nya bukan warp content tapi match parent juga. Nah, supaya dia bisa full mengisi dari area kosong sini sampai dengan di atas bottom navigation. Nah, itu kira-kira teman-teman. Oke, jadi tadi width dan height-nya adalah 0 dp match constraint. Sip, untuk tahap ini selesai. Kemudian membuat fragmen. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nih. Kita membuat 3 fragmen, yaitu untuk fragmen home, notification, dan setting ya. Notification dan setting. ID-nya kan di sini ya, notification, home, notification, setting. Oke, sip.
Caranya adalah teman-teman di sini cari package dari main activity Java ya. Nah, ini kan main activity Java, package-nya di sini klik kanan, new, kemudian fragment, pilih yang blank. Kalau activity kan biasanya empty activity ya. Nah, kalau fragment itu yang blank, yang nggak ada isinya, itu artinya blank. Klik saja, kemudian kita kasih di sini nama fragment. Yang pertama itu home fragment. Sesuaikan aja dengan ID dari menu-menu yang tadi kita bikin ya di sini di botnav. Home fragment atau bisa beranda fragment bisa juga, atau beranda aja nggak masalah. Oke, kalau sudah. Nah, di sini hapus saja coding-coding yang tidak diperlukan seperti komentar. Oke, komentar ini ya. Kemudian bagian sini yang tersisa itu cuma ini, cuma method on create view. Sisanya kalian hapus saja. Sip ya. Kemudian di sini komentar ini bisa juga dihapus tapi nggak perlu lah ya. Sudah cukup ini. Di fragment home XML, jadi kalau kita bikin fragment itu ada dua file yang akan tercipta, yaitu home fragment Java sama fragment home XML, file Java dan XML. File Java untuk coding, file XML untuk tampilan gitu ya. Oke, masuk ke fragment home XML. Di sini ada tampilan ya. Kita hapus dulu deh. Hapus text view yang tampil di sini, delete. Kemudian kita masuk ke code. Kita kan di sini menggunakan frame layout ya. Saya kurang suka frame layout, lebih suka constraint. Ganti saja menjadi constraint supaya mudah ya. CO, nah pilih yang constraint layout ini. Pilih yang ini, klik saja atau enter ya. Enter. Kemudian kita tambahkan di sini bisa background dulu deh supaya menjadi pembeda. Background. Oh, klik dulu ya. Klik constraint layoutnya, background. Kita pilih background yang kita suka, bisa kuning dulu mungkin ya. Kuning yang ini. Terlalu terlalu cerah. Ini mungkin. Oke, kuning yang ini. Kodenya ini ya. Teman-teman bisa ini FFFCDD. Nah, itu kodenya ya, kode hexadesimalnya. Kemudian tambahkan text view. Untuk apa sih kita tambahkan background dan text view? Itu untuk penanda aja. Untuk penanda supaya nanti kalau kita klik beranda nanti eh, background dari fragment yang muncul itu sesuai dengan background dari home fragment. Nah, misalnya tadi kuning, kalau notifikasi nanti hijau, misalnya pengaturan biru. Nah, jadi kita enak membedakannya. Itu aja sih. Selebihnya nggak terlalu ngefek juga. Teks dari text view-nya kita ganti menjadi beranda fragment gitu ya. Sip. Nah, sudah ya. Cukup. Kemudian kita bisa bikin fragment dua lagi untuk notification dan setting. Klik kanan package dari ini tadi, fragment blank, kemudian kasih di sini namanya notification fragment. Oke saja, finish. Lanjut, kita hapus coding yang tidak diperlukan. Oke. Nah, blok sampai sini. Oke. Kita ke fragment notification XML, hapus dulu text view-nya, kemudian kita ke code, tampilan code, frame layout-nya ganti menjadi constraint layout ya. Sip, kemudian kita ke desain lagi. Sekarang backgroundnya kita rubah menjadi hijau ya, hijau muda. Hijau yang ini mungkin, kemudian kita kasih di sini, kira-kira saja. Oke, kodenya adalah F9 FFBE ya, untuk hexadesimalnya. Tambahkan text view sekarang, eh, horizontally in parent, constraint-nya juga vertically in parent. Belum ya. Oke, teksnya rubah menjadi notification frag bukan notification ya, notifikasi fragment. Enter. Sudah. Kemudian kita tambahkan yang terakhir, fragment apa tuh, fragment setting. Setting. Oke, enter. Kita hapus codingnya lagi. Kemudian ini juga. Sip ya.
kemudian kita ke fragment setting XML, hapus text view-nya, ke code, lanjut ini menjadi constraint layout, kemudian kita ke design, ganti background menjadi biru ya, mungkin biru kira-kira di sini. Kodenya adalah BDF7FF, BDF7FF. Kemudian tambah text view, horizontally in parent, vertically in parent. Kemudian teksnya menjadi pengaturan fragmen. Enter saja. Lanjut. Nah, kita sekarang bisa close fragment home XML, fragment notification XML, dan setting XML. Kemudian setting fragment juga Java-nya, notification fragment Java, dan home fragment Java. Bottom navigation juga ya, sehingga tinggal dua ini aja, activity main XML dan main activity Java. Oke, kita lihat langkah selanjutnya adalah coding. Nah, codingnya ini pertama-tama coba kita run lagi deh. Apa sih yang muncul ketika kita sudah tambahkan ini? Oh, belum bisa ya? Belum bisa. Coding yang pertama kita tambahkan adalah ini teman-teman. Adalah ini bottom navigation view. Nah ini ya, tiga ini. Oke, cara menambahkannya silakan masuk ke, bentar, ini benar punya kita ya. Oke, kita di sini, di bagian sini tambahkan identifier untuk bottom navigation ya, bottom navigation view. ID navigation kita apa? ID-nya tadi adalah botnav kalau nggak salah. Nih botnav. Bot underscore nav sama dengan find view by r.id.botnav. Oke, titik koma. Kemudian kasih identifier untuk ini masing-masing fragmen. Pertama adalah home fragment ya. Home ini untuk menyambungkan home fragment dengan main activity Java. Makanya supaya tidak error tadi, dia harus ada ini home fragment. Ketik saja H kecil lagi, sip. Kemudian sama dengan new spasi ya, home fragment, enter. Nah, dia titik koma. Kayak gitu aja. Nah, mudah ya. Kemudian notification fragment, n kecil lagi sama dengan n new ya. New notification fragment, sip, enter. Nah, itu jadi kita nggak capek ngetik gitu. Kemudian setting, set s kecil sama dengan new setting fragment, titik koma. Itu coding pertama. Kira-kira bisa kita ini nggak? Bisa kita run nggak ya? Oke, kita coba run. Mudah-mudahan nggak error. Harusnya sih nggak error ya. Oke, masalahnya ada di sini. Nah, oh ya di sini cara ngasih ID ya. Di bot underscore nav view, yaitu ini di bawah direktori menu. Cara ngasih ID itu saya lupa. ID itu harus ada add plus ID ini. Nah, ini ya. Makanya dari tadi ini yang masalahnya ternyata. Add plus ID. Add plus ID. Kenapa begitu? Kenapa harus ada itunya? Saya kurang tahu. Tapi ini adalah best practice untuk membuat ID dari Android Studio. Daripada kita bikin cuma nama ID-nya saja tanpa ada add plus ID, itu kadang-kadang kalau di main activity sama main XML tuh nggak bermasalah, tapi kalau di luar file itu biasanya bermasalah kalau nggak ada add plus ID. Nah, makanya ini harus ditambahkan sebagai good practice ya, best practice atau good practice untuk ngoding di Android. Oh, dalam hal membuat ID ya. Kita bisa run. Seharusnya nggak ada permasalahan lagi ya. Oke. Nah, ini kan kosong ya. Dan ini bisa diklik sudah ID-nya. Tapi masih kosong. Kalau coding ini kita hapus, ya nggak apa-apa juga, dia tetap tampil ya. Karena belum berguna coding ini. Nah, biasanya kalau kita apa tuh? Kalau kita membuka aplikasi, yang beranda ini kan otomatis keluar di sini ya. Nah, cara dia menampilkan otomatis ketika aplikasi ini dibuka adalah menampilkan beranda ya. Caranya gimana? Nah, kita harus tambahkan coding berikut di di main activity Java, coding ini ya. Bukan.
sebentar, kita get supported fragment, enter saja ini. Kemudian begin transaction, ini gunanya untuk menampilkan fragment. Begin transaction bahasa Inggrisnya itu lakukan transaksi gitu ya, mulai transaksi. Replace, nah kita replace tuh ganti ya, ganti r.id resource yang id-nya adalah frame. Frame itu yang mana? Frame itu adalah yang area kosong ini kan frame tadi ya. Coba, ini area kosong ini kan frame, id-nya adalah frame. Nah, ganti tampilan frame menjadi home fragment kan, yang pertama tadi home fragment. Home fragment ini diambil dari mana? Yang ini diambil dari sini. Nah, gitu teman-teman. Tuh, logikanya gitu. Commit itu adalah fungsi untuk menampilkannya. Kalau nggak ada commit dia nggak nampil gitu. Kalau sudah, seharusnya secara default di sini ketika aplikasi berjalan yang muncul langsung fragment home. Coba kita reload. Nah, ini home fragment ya. Kok nggak muncul backgroundnya ya? Oh, muncul. Nih sudah ada backgroundnya. Oke, ini tadi kebuka ini doang. Sorry ya. Banyak banget aplikasinya. Aduh, aduh, sebentar. Ini gimana nih? Gak bisa di close. Banyak banget ya. Oke. Wah, wah, gak bisa di close all gitu. Oke. Kemudian kita akan melakukan coding untuk apa? Untuk tombol-tombol ini supaya dia bisa berfungsi ketika kita klik. Misalnya ketika diklik notifikasi akan muncul fragmen notifikasi. Nah, caranya gimana? Di sini teman-teman. Kita kasih dulu set on item selected ya. Nah, ini ya. Bawah sini bot nav ini dot set on item selected listener, kemudian new ya, new on item. Bentar, ini new navigation bar. Navigation bar ini ya, langsung saja enter. Tapi pastikan navigation bar view dot on item selected listener, enter saja. Nah, nanti muncul coding seperti ini. Ya. Kemudian bisa hapus di sini non null ini, hapus. Kemudian di sini enter. Nah, return fastnya nggak boleh kehilang ya, nggak boleh hilang, nanti error di sini. Kemudian kita akan melakukan percabangan if kita ingin mengetahui item mana dari menu ini yang kepilih. Kalau dia item home yang kepilih berarti tampilkan fragment home. Kalau item notifikasi terpilih berarti notifikasi yang tampil fragmennya. Kalau item setting berarti pengaturan fragmen yang munculnya. Caranya gimana? Sini if item ini adalah parameter diambil dari sini ya, item dot, saya harus get item ID ya, ini untuk mengambil ID yang ini tadi. ID-nya tuh diambil dari mana? ID-nya diambil dari sini ini. Dia memeriksa apakah home yang kepilih atau notification atau setting. Oke. Jadi ID-nya dari situ. Kalau ID yang terpilih adalah sama dengan r.id id.home. Home itu diambil, jangan lupa ya, diambilnya dari sini. Home. Maka nampilin fragmen home caranya gimana? Caranya tinggal di copy bagian ini aja. Nah, ini sudah nampilin fragmen home. Oke. Else if kalau yang kepilih adalah ini. Kalau yang kepilih bukan home, tapi setting. Notification dulu ya, notification. Maka tampilin enter ya. Copy ini juga, tampilin yang fragment setting. Paste. Nah, yang home fragmentnya rubah menjadi notification, bukan setting ya. Nah, gitu ya. Cukup mudah. Kemudian else if, boleh pakai else if untuk yang terakhir ini atau boleh pakai else biasa juga nggak apa-apa ya. Tapi saya lebih suka pakai else if aja supaya
ininya informasinya tuh jelas gitu. Sip. Nah, ini untuk setting. Maka tampilkan di sini, copy juga, tampilkan fragmen setting. Nah, itu return false. Sudah nih, ini adalah bagian terakhir dari coding kita. Kita bisa uji dengan cara reload aplikasi kita. Mudah-mudahan gak ada yang gagal ya. Ini beranda secara default akan tampil, kemudian notifikasi. Nah, ini kan backgroundnya kelihatan. Wah, nggak bisa nih. Saya close dulu Androidnya. Malum ya, agak error-error dikit. Tapi sudah kita lihat tadi, notifikasi sudah berhasil menampilkan fragmen notifikasi. Harusnya setting juga seperti itu ya. Ketika kita klik menu setting, dia harusnya muncul fragmen pengaturan. Oke, kita bisa run. Oh, ini demo ya, bukan. Aduh, salah. Sabar ya teman-teman. Nah, jadi dengan selesainya tutorial ini nanti kita akan lanjut ke pembuatan CRUD untuk bukan CRUD ya, implementasi tampilan aplikasi Guestbook. Ini salah nih. Saya close project dulu. Nah, ini button navigation bar. Jadi setelah ini selesai, saya ulangi lagi, kita akan ke tutorial implementasi tampilan UI Guestbook yang tadinya di Figma, sekarang diterapkan di Android Studio. Nah, itu cukup menarik sih kalau menurut saya, project kedepannya. Oke, notifikasi berhasil, pengaturan juga berhasil. Nah, gitu ya, itu adalah cara untuk membuat navigation bar menggunakan fragmen. Nah, itu saja teman-teman, tutorial video kali ini. Siapa tahu teman-teman punya pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kita ketemu lagi di tutorial berikutnya, yaitu pada coding CRUD Guestbook app ya. Itu akan menjadi pemrograman yang cukup menarik karena kita mengimplementasikan dari desain menjadi aplikasi real. Nah, kira-kira gitu. Itu yang menariknya. Karena ada banyak tantangan juga. Sip teman-teman, saya akhiri saja kira-kira tutorialnya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya harap bisa dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali.